Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Dan semoga saja dengan kita sehat, tentu saja kita masih bisa selalu bertemu dan kita masih bisa selalu diskusi, khususnya tentang timnas kita, perkembangan timnas kita, kemudian banyaknya event-event yang harus dijalani oleh timnas kita. Jadi banyak jadwal, tentu saja di sana akan menguras energi, akan menguras pikiran, dan juga akan menguras segala kekuatannya bagi para pemain khususnya. Kemudian hati kita secara keseluruhan tentu saja merasa lega, kita semua merasa gembira karena pada akhirnya timnas kita walaupun dengan susah payah bisa tembus ke round 4 dan nantinya kita akan berlaga di sana, kita akan bersaing di sana dengan tim-tim yang tidak lolos secara langsung, yaitu yang menempati peringkat 3 dan 4. Dan nantinya juara grup yang akan langsung lolos mengikuti daripada tim-tim yang sudah lolos lebih dulu. Untuk itu, mudah-mudahan timnas kita nantinya lebih siap lagi, timnas kita lebih gigih lagi dalam bekerja, dalam berlatih, kemudian menjalin komunikasi yang baik, tidak melakukan kecerobohan yang tidak perlu, khususnya di kotak penalti. Kemudian jangan terpancing provokasi yang sehingga bisa menyulut emosi daripada pemain-pemain kita. Itu harapan saya, tentu saja harapan kita semua. Jadi kita masih ingat bagaimana zaman-zaman dulu, sebelum timnas kita berkembang seperti ini, timnas kita selalu dipancing dan dipancing oleh lawan. Jika timnas kita mau menginjak unggul, timnas kita selalu diprovokasi, dan di sana timnas kita selalu terprovokasi oleh pemain-pemain lawan. Dan sekarang saya lihat sudah semakin dewasa, perkembangan sepak bola kita sudah semakin baik. Dan kemarin kita lihat bagaimana saat menghadapi Cina, Jesus sebagai seorang kapten saat Ricky Kambuaya dilanggar di kotak penalti dan masih menderita sakit di sana. Ada momen yang kita lihat sangat-sangat sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang kapten, yaitu kapten Cina yang notabene sebagai kiper. Sepertinya dia mau mancing-mancing, mau memprovokasi daripada Jesus. Sebenarnya kalau kita melihat seorang kapten sebenarnya tidak pantas untuk seperti itu. Namun apa boleh buat, karena kemenangan tentu saja mereka butuhkan. Jadi kalau kita telah lebih jauh lagi, jangankan pemain yang lain, sedangkan kapten saja mau berusaha untuk memprovokasi. Dan bersyukur Jesus tidak terprovokasi, Jesus tetap menampilkan ketenangannya, hanya menepis wajar, karena memang sepertinya betul-betul pemain tersebut atau kapten Cina tersebut memprovokasi dengan bola yang dekatkan ke Ricky Kambuaya. Itu pemandangan yang tidak baik. Kemudian momen berikutnya itu yang tidak kalah salut saya kepada Jesus, di mana setelah perjalanan dia mengarah ke luar dan bertemu Lormeni, mungkin ada komunikasi bahwa nanti Lormeni yang mengambil. Kemudian di sana seolah-olah Jesus yang akan mengambil tendangan penalti, karena tahu pasti pemain Cina akan provokasi. Apalagi terlihat dari yang pertama kapten tadi sudah memprovokasi, dan betul beberapa pemain mengerubungi Jesus, walaupun di sana ada Egy Maulana Fikri. Saya tidak tahu apa Egy tahu apa tidak bahwa nanti yang akan mengambil oleh Lormeni, atau mungkin di ruang ganti sudah ada pembicaraan, atau mungkin baru di lapangan secara spontan. Jadi dengan dikerumunya Jesus, tentu saja Lormeni sebagai penendang penalti merasa psikologi agak naik, karena dia merasa bahwa pemain-pemain Cina terkena tipu. Kemudian Jesus tentu saja juga sangat bagus, menampilkan sesuatu yang sangat-sangat kita apresiasi. Memang betul-betul seolah-olah dia yang akan mengambil tendangan penalti. Setelah bubar pemain Cina, kemudian barulah bola diberikan kepada oleh Lormeni, dan saya melihat wasit ada mimik yang agak kaget karena bola akhirnya diberikan kepada Lormeni. Itu saja, saat Lormeni menendang bola, secara psikologis kita sudah menang. Antara penjaga gawang dan Lormeni, tentu saja secara psikologis Lormeni sudah menang. Kenapa?
karena sudah bisa menipu dengan caranya sendiri bahwa dia yang akan mengambil tendangan penalti. Di sana kita sudah melihat bagaimana raut muka daripada Oliver Rummenigge yang agak mungkin tersenyum senang karena bisa menipu daripada pemain Cina tersebut. Dan pada akhirnya Oliver Rummenigge dengan mental yang bagus bisa melesakkan gol ke dalam gawang yang sangat-sangat cantik, sangat bagus dengan gerakan tipunya. Dan akhirnya Oliver Rummenigge kembali mencetak gol di pertandingan tersebut walaupun melalui kotak penalti. Tidak apa-apa, kita hanya menang dengan skor tipis 1-0, kemudian juga dilakukan di kotak penalti. Karena apa? Karena secara psikologis pertandingan saat kita masuk di lapangan, tentu saja Cina memiliki mental yang lebih siap daripada timnas kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita memiliki semacam beban bahwa kita harus menang. Karena kalau kita kalah atau seri, kita akan berat lagi melangkah ke fase berikutnya, itu khususnya di round 4. Tapi bagi Cina, dia hanya membutuhkan menang. Seri tidak cukup. Makanya dia harus fight, harus mengeluarkan segala kemampuannya. Makanya tidak heran kalau di GBK semalam justru timnas Cina yang kita lihat dia betul-betul menyerang total. Dan timnas kita terlalu hati-hati, walaupun sebenarnya banyak lubang di belakang atau di tengah. Namun timnas kita juga hati-hati, itu sangat bagus. Jadi kita tidak ceroboh. Karena pemain Cina memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Untuk itu timnas kita sangat-sangat bagus. Patrick Kluivert CS dalam menerapkan strateginya sangat-sangat jitu. Bukan karena kita menang, tapi kita lihat di lapangan. Kita lihat bagaimana pemain-pemain Cina betul-betul sporadis mau menyeberang ke pertahanan kita, kemudian mau mencoba melesakkan bola. Namun peluangnya kedua tim saya lihat sangat minim, jadi tidak begitu berbahaya walaupun kemelut ada di sana. Hanya beberapa ada yang membahayakan dari Cina, kemudian dari timnas kita. Namun secara keseluruhan tidak ada kemelut-kemelut yang begitu membahayakan bagi kedua tim. Semuanya berjalan seperti biasa, timnas kita tetap hati-hati, dan timnas Cina sepertinya ingin betul-betul ingin mencetak gol. Dan bagusnya lagi timnas kita tidak terpancing provokasi. Justin Hamner yang selama ini saya agak berpikir khawatir, namun Justin tetap menampilkan mental yang sangat-sangat bagus, sehingga sampai dengan akhir pertandingan timnas kita tetap tampil seperti biasa. Namun kita juga tidak melihat bagaimana semangat daripada timnas kita yang biasanya menggebu-gebu, namun kali ini tidak, mungkin sangat hati-hati. Yang penting bisa mengamankan poin. Itu harapan kita, itu sangat bagus. Karena kita dengan begitu kita bisa langsung melangkah ke fase berikutnya. Dan nanti fight lagi kita di round 4. Karena kita tuntut, kita harus juara grup. Dan saya yakin nanti PSSI dan Patrick CS pasti akan berusaha keras untuk menambah pemain, untuk mengamankan posisi bisa lolos ke putaran Piala Dunia. Harapan kita yang sekarang kita bersyukur, kita nikmati, kita bergembira, namun tidak boleh terlalu euforia karena perjalanan belum selesai. Kita masih berlaga lagi, bertarung lagi, kita bersaing lagi di round 4 nantinya. Dan juga tentu saja apresiasi kita sematkan kepada pemain yang baru saja bergabung di timnas kita, yaitu Emil Audero. Dalam debutnya menampilkan permainan yang sangat-sangat cantik, clean sheet, dan Emil Audero bisa menepis bola yang sebenarnya sangat-sangat sulit, yaitu mengarah di sudut kiri bawah daripada pertahanan Emil Audero, dan Emil bisa menepis dan akhirnya bisa menguasai bola dengan baik. Dan tentu saja kita ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemain timnas kita yang sudah membawa timnas kita melaju ke round 4. Semoga saja nantinya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih dan selamat beraktivitas.